Saya Thalia Putri dari kelas 12 IPS 3. Saya akan membacakan cerpen tentang pertemuan di Taman Hening karya Helvi. Perempuan bodoh! Tamparan berkali-kali dari laki itu membuat tubuh Si terhuyung-huyung. Perempuan itu jatuh terduduk di sudut kamar setelah pelipisnya terbentur ujung lemari kayu yang lancip. Darah menetes dari sana, juga dari bibirnya yang seakan bicara. Ayo pukul lagi, Kas! Pukul lagi! Matikan aku! Matikan! Suara itu menjelma raungan, tapi hanya mampu didengarnya dari balik sanubari sendiri. Kas mendengus. Cuping hidung lelaki tegap itu membesar dan napasnya terdengar begitu menderu. Perempuan bodoh! Teriaknya sekali lagi sebelum ia membanting pintu. Si sudah tak punya air mata. Kebisuan kembali merengkuhnya. Ia rasakan sekujur tubuhnya menggigil. Ada dingin yang menyengat-nyengat, lalu luka yang menyergap-nyergap. Kita akan menikah, Si. Kau yang paling perempuan di jagat ini. Aku tak akan melepaskanmu. Di mata Si, senyuman Kas seperti lengkungan pelangi terbalik yang menghiasi cakrawala. Pendarnya menggetarkan pojok-pojok sunyi dalam galau diri Si. Seperti juga Kas, pada waktu itu, Si tak pernah berpikir ada lelaki yang lebih sempurna, yang Tuhan ciptakan selain Kas. Kas hanya dapat dikalahkan oleh para nabi, bukan oleh manusia biasa. Apakah yang tadi miliki Kas? Ia mapan, keturunan baik-baik, berjiwa satria, tampan, pintar. Lelaki macam mana yang diperlakukan seorang perempuan selain yang seperti itu? Aku tetap akan menulis. Bukan untuk membantumu atau keuangan kita, tapi untuk diriku sendiri. Dan kamu, Mas, adalah inspirasiku yang tak pernah habis. Katanya beberapa hari setelah menikah. Kas mengerjap-ngerjapkan matanya beberapa kali, menggoda Si. Lesung pipitnya yang dalam tampak seketika. Lalu gemas ditekannya kedua pipi Si dengan dua tangannya yang lebar dan kokoh. Kau boleh melakukan apa saja, cinta, katanya bagai penyair pemula. Tahukah kau, aku menikahimu karena engkaulah pengarangku. Lagi pula, kalau ingin bekerja yang lain, silakan. Aku bukanlah seorang sipir dan rumah ini bukan penjara yang akan mengurungmu, bisiknya kemudian di telinga Si. 5 tahun. 5 tahun Kas dan Si berumah tangga. Si merasakan kebahagiaan bagai air terjun yang menyerbu-nyerbu dirinya. Ia mengenali pelangi semesta yang sama, yang dimiliki semau manusia, berpindah hanya memendari rumah mungil mereka. Si tak pernah berhenti mengarang, suatu yang ditekuninya jauh sebelum ia bertemu Kas, sementara Kas masih pegawai negeri di kecamatan. Maka hari berkejaran di halaman waktu, tak ubah anak-anak yang berlarian di lapangan luas tak jauh dari rumah mereka. Dan saat mata Si melihat seorang anak jatuh, ia merasakan kembali keruak luka di batin. Betapa jauh berbedanya Kas kini dengan Kas yang dikenalnya bertahun lalu. Ia tak boleh salah bicara di depan Kas, tak boleh menunjukkan wajah yang murung bila tak ingin lelaki itu menghantamkan tangan yang dulu selalu dipakai membelai Si. Sekujur tubuhnya bertubi-tubi. Kadang tanpa alasan, Kas menceracau, mencela, mengeluarkan kalimat-kalimat kasar, dan menggelegar yang menjadi sengatan-sengatan strum di batin perempuan itu. Bicara atau tidak, tersenyum atau tidak di hadapan Kas, menurut Si tak akan mengubah apapun. Kas sebenarnya hampir pergi. Setapak lagi, ia akan untuk selama-lamanya meninggalkan rumah mereka. Atau mungkinkah lelaki yang dicintainya akan mengusirnya? Si mendengar gelegar tawa yang nyelekit itu saat usia pernikahan mereka genap 5 tahun. Saat ia bertanya pada Kas tentang perempuan itu, ya, perempuan penari.
Usai tertawa itulah secara tiba-tiba Kas menjambak rambutnya hingga tumbuhnya limbung beberapa saat. Kas meninju mulut hingga di gigi depannya patah dua. Ketika itu hati Si berdetak. Ia akan kehilangan Kas. Apakah perempuan itu yang membuat Kas berubah? Perempuan penari itu muncul di hadapannya dengan wajah mengejek. Seolah berkata, "Hei, suamimu yang mengejar-ngejar aku. Ia memohon cinta dan berlutut di kakiku. Apa yang telah kau lakukan hingga ia lari dari sisimu?" "Ya, apakah? Mengapa?" Si kembali mengingat-ingat. Mungkin ia melakukan sesuatu yang salah atau menyakitkan Kas. Namun yang ia temukan hanya samudera cinta yang hampir menenggelamkan dirinya pada lara 5 tahun terakhir. Kas berhubungan dengan perempuan penari yang ayu itu entah sejak kapan. Tetapi luka-luka cinta kian compang-camping dalam dirinya sejak 5 bulan lalu saat Kas hanya menyentuhnya dengan penuh kebencian. Dan kini, salahkah ia bila menjalin hubungan dengan lelaki itu? Ya, lelaki dengan mata elang yang selalu datang dan pamit dengan senyum berjuta kupu-kupu. Si kerap merasa lelaki itu memiliki kemiripan yang banyak dengan Kas. Beberapa hari ini mereka selalu berjumpa di taman itu. Taman rahasia atau taman putih. Begitu Si menyebut taman yang letaknya tak begitu jauh dari tempat tinggal Kas dan Si. Di sana memang sepi. Teramat hening malah. Di sana juga putih. Si sendiri tak mengerti mengapa taman-taman itu seperti bersalju. Tapi di sana penuh dengan pepohonan dan bunga-bunga sebagaimana seluruh taman di dunia ini. Kupu-kupu, burung-burung kecil melayang-layang. Beberapa di antaranya hinggap di ranting pohon yang coklat atau hijau pekat. Mereka menatap Si, dan laki itu seakan mau tahu apa yang mereka perbincangkan dan lakukan di taman hening itu. Ada yang berdesir. Angin rindu di hati Si, dan ia menikmati kerinduannya pada lelaki itu. Sebelumnya, selain kepada Tuhan Allah, Si hanya mau bercerita kepada bunga, serangga, dan burung-burung kecil di sana. Lalu lelaki itu hadir. Ia rindu untuk menimang bayi, banyak atau satu pun tak apa. Si terkesiap saat menyadari boleh jadi Kas berpaling karena kerinduan yang mendesak terhadap kehadiran seorang anak. Seorang anak yang hingga kini belum mampu diberikan. Seorang perempuan dihargai karena banyak hal yang membuatnya hadir secara berarti dalam sebuah pentas bernama kehidupan Si. Ketiadaan seorang anak tak lantas membuatmu menjadi tak berarti, kata lelaki itu padanya. Si memandang lelaki itu dan menikmati setiap ucapan yang semilir. Andai saja Kas yang berucap demikian. Bukankah Kas dulu pernah mengatakan hal yang hampir mirip? Si, tangan lelaki itu menyentuh. Si ingin menggeser duduknya sedikit, tapi ia tak mampu. Burung-burung bercicit ramai di atas dahan-dahan pohon besar yang menaungi Si dan lelaki itu. Bangku putih menyaksi, lelaki itu mencium keningnya. "Aku berkhianat," bisik Si. "Tidak." "Ya, aku berkhianat. Aku telah mencintai lelaki itu." "Kau memang mencintainya. Dia mencintaimu. Suamimu kasar, suka menganiaya." "Suamiku selingkuh." "Ya, di depan matamu." "Jadi kau dan lelaki itu?" "Aku dan lelaki itu." "Ia seperti Kas." "Ia bukan Kas." "Ia Kas." "Aku menulis puisi untukmu Si." Suara lelaki itu terdengar lagi. "Puisi?" liris Si. Ia jadi ingat puisi yang ditulisnya untuk Kas. Puisi yang tak pernah sampai. Waktu itu ia melipat kertasnya bagai pesawat mainan dan menerbangkannya. Kertas puisi itu jatuh tak jauh dari rumah mereka. Si baru ingin memungutnya, namun angin menerbangkan lagi bersama butiran pasir. Pasir-pasir menimbun kertas itu setengah hati dan tiba-tiba Si tak peduli. "Aku akan membacakannya untukmu," suara lelaki itu lagi. Dan sekonyong-konyong Si ingat bunyi puisi yang ditulisnya untuk Kas. "Meranggas, darahku meranggas, dan bumi kering, langit pias,
Laut kita mati. Tandus berkarib sunyi, semesta gering mengantarku kembali padamu. Menyelusup pada sejuk alir darah, denyut nadi, pada curahan keringatmu. Tapi laut kita sudah mati. Sudah mati. Bagaimana puisiku sih? Sukakah engkau? Apakah suatu hari nanti aku akan jadi pengarang sepertimu? Bagaimana menurutmu? Lelaki itu tertawa, menambahkan gusinya yang merah segar. Mengapa ia seperti Kas? Kas juga dulu ingin belajar menulis puisi dan cerita. Si merasa ada air hangat di matanya. Lalu air yang dingin menetes-netes membasahinya semakin deras. Hujan, suara lelaki itu. Aku akan melindungimu dari hujan. Ia membuka jaketnya lalu membentangkannya ke tubuh Si. Si mencium aroma tubuh yang sama dari lelaki dan jaket itu. Seperti aroma yang telah menyatu dalam dirinya bertahun-tahun. Aku akan melindungimu dari segala, juga dari suamimu, ujar lelaki itu lagi. Aku akan membawamu pergi sih. Haruskah aku pergi? Gumam Si. Pergi berarti ia meninggalkan Kas selamanya. Pergi artinya memberi kesempatan pada penari itu untuk memiliki suami dan rumahnya, untuk memiliki ranjang mereka. Demi kau, demi kita, bisik lelaki itu. Kau tak boleh bertahan dengan lelaki pemberang yang bisanya hanya memukulimu. Kali ini suara lembut itu mengeras. Aku ingin dilindungi. Aku ingin selalu dicintai. Aku ingin. Aku akan mencintaimu selamanya. Seperti aku mencintai surga. Lelaki itu merengkuh. Mereka berjalan menuju pondok kayu di tengah taman hening. Pondok yang dibangun lelaki itu dengan tangannya sendiri untuk Si. Dingin. Dalam dekapan dan gelora diri, Si mengenali aroma itu. Dia tidak sanggup lagi mengekalkan dusta. Air matanya merembes pada bantal di atas dipan. Sungguh, ia telah menciptakan sejuta lelaki di taman hening itu. Sejuta lelaki yang semuanya entah mengapa adalah Kas, tapi tak sepenuhnya Kas. Lelaki-lelaki itu mengatakan mencintainya seperti surga. Kas tak pernah berkata seperti itu. Si berdoa. Perlahan dihapusnya sisa-sisa air mata yang ada. Dengan gemetar, jari-jari kurusnya mulai bergerak di atas mesin pit. Kas tak akan pulang lagi malam ini. Dan Si akan pergi ke tempat itu lagi. Ke taman ini. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.